Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Sholihin ingkang minulya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam mengarungi kehidupan yang penuh ujian, perubahan dan tantangan zaman. Pada hari ini, hari Asyura, tanggal 10 Muharram 1448 Hijriah, pelajaran apa yang perlu dipetik untuk bekal hidup pada masa kini? Hari Asyura, yaitu 10 Muharram, merupakan salah satu hari yang memiliki keutamaan besar dalam Islam. Hari ini bukan sekedar momentum sejarah, tetapi juga syarat dengan pelajaran spiritual yang relevan bagi kehidupan umat Islam sepanjang masa. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Syiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira adz-dzunub ayyukaffira as-sanah allati qablah." Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Asyura adalah hari yang dibukakan pintu ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita menelaah lebih dalam, keutamaan Asyura bukan hanya terletak pada pahala puasanya, melainkan juga pada nilai-nilai yang dikandungnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ketika ditanya apa alasannya mereka berpuasa, mereka menjawab bahwa hari itu adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel, dari kejaran Fir'aun. Mendengar jawaban itu, Rasulullah bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa hari Asyura adalah simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan, kemenangan kesabaran atas kezaliman, dan kemenangan atas harapan, kemenangan harapan atas keputusasaan. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa puasa Asyura mengandung makna syukur kepada Allah atas pertolongan dan nikmatnya yang diberikan kepada para nabi dan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, spirit yang diambil pada 10 Muharram ini yang pertama adalah bahwa
dapat kita petik dari hari Asyura adalah spirit rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup pada masa yang penuh keluhan. Sedikit kesulitan membuat sebagian orang merasa hidupnya paling berat. Sedikit kekurangan membuat seseorang lupa terhadap banyak nikmat yang telah ia terimanya. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Syukur adalah kesadaran bahwa segala nikmat berasal dari Allah, kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Spirit yang kedua, hari Asyura adalah kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Kisah Nabi Musa mengajarkan bahwa pertolongan Allah sering datang pada saat manusia merasa jalan sudah tertutup. Ketika berada di depan laut dan di belakang dikejar musuh pasukan Fir'aun, para pengikut Nabi Musa ketakutan sampai berkata, "Inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul." Tapi apa jawab Nabi Musa? "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak, sungguhnya Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Asyura ayat 62. Keyakinan inilah yang menjadi pondasi kehidupan seorang mukmin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sabar adalah kemampuan jiwa untuk tetap teguh dalam menjalankan perintah Allah dan tidak tergelincir oleh dorongan hawa nafsu ketika menghadapi kesulitan. Hari ini banyak orang mudah putus asa. Sebagian kehilangan semangat karena persoalan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, keluarga, atau kesesatan, bahkan sampai bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Hari Asyura mengajarkan bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Allah untuk mengubahnya. Jika laut saja dapat terbelah atas izin Allah, maka persoalan hidup kita tentu lebih mudah diselesaikan olehnya. Jamaah rahimakumullah. Spirit yang ketiga adalah komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Hari Asyura mengingatkan kita bahwa Fir'aun yang zalim akhirnya binasa, sementara Musa yang tertindas memperoleh kemenangan. Dalam pandangan para ulama, kisah ini menunjukkan sunnatullah bahwa kezaliman tidak akan bertahan selama-lamanya. Imam Fakhr Razi ketika menafsirkan kisah Musa ini menjelaskan bahwa kemenangan hakiki bukan semata-mata kemenangan material, melainkan kemenangan nilai dan prinsip yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah, kesimpulannya, mari kita sebagai orang muslim harus menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, adil, dan tidak merugikan orang lain. Jangan sampai semangat Asyura hanya menjadi ritual tahunan tanpa menghadirkan perubahan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tempat kerja, jadilah pekerja yang jujur. Di pasar, jadilah pedagang yang amanah. Di rumah, jadilah istri, suami, dan orang tua yang penuh kasih sayang. Di tengah masyarakat, jadilah pribadi yang membawa kedamaian. Itulah bentuk nyata menghidupkan spirit Asyura dalam kehidupan di masa kini. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu istiqomah ibadah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.